Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ida syi'ta sahla. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an jamaah hadirin hadirat. Jamaah salat maghrib masjid Jami'al Jihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak tak terhingga. Nikmat iman dan Islam, sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dan juga nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan kita melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah. Dengan satu harapan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, baik yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan nantinya. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat yang mulia dan utama, dan semoga Allah berikan kita istiqamah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sampai Allah wafatkan kita semua. Dan semoga Allah meridhai kita, memberikan izin dan juga rahmat kepada kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita yang masih melanjutkan pembacaan syarah kitab Ushul Tsalatsah, 3 landasan pokok dalam kita beragama. Karena kita harus mempunyai memegang fondasi agama kita ini dengan 3 landasan ini, sehingga diharapkan semoga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena pilar daripada agama ini ya di atas 3, yaitu tentang keimanan kepada Allah, kemudian keimanan pula kepada mengenal agama Allah dan juga mengenal nabinya dan mengenal syariat agama Islam ini. Ya tentunya iman itu juga enggak hanya cukup iman kepada Allah, tapi mencakup pada iman pada malaikat, para nabi, rasul dan seterusnya sebagaimana kita sebutkan. Tapi paling tidak 3 pertanyaan nanti dalam kubur itu, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ya, insyaallah dengan kita belajar, semoga Allah berikan kita kekuatan, kesabatan, keteguhan hati ya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur nanti. Karena sejatinya setiap kita yakin bahwasanya kita akan meninggal, kita akan wafat, kita akan mati, dan setelah mati kita akan hidup kembali dalam alam yang lain, yaitu alam barzakh. Disitulah kita akan ditanya fitnah kubur tentang Allah, kemudian agamanya, dan tentang Nabi diutus kepada kita semua. Dan tentunya jawaban ini tidak bisa dijawab oleh seorang muslim kecuali dengan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah agar Allah beri keteguhan dengan kita mempelajari apa yang akan ditanyakan nanti pada hari alam barzakh buat kita semua. Baik, kita masuk pada poin sudah kemarin telah kita sebutkan tentang tingkatan keimanan. Sudah kita sebutkan tentang masalah al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Ihsan ini martabat yang ketiga. Itu seorang tidak hanya dia KTP-nya Islam, tidak sekedar dia menjalankan sholat 5 waktu, tidak sekedar hanya menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Islam tersebut, dia juga beriman kepada Allah dan hari akhir seterusnya, tapi dia juga al-ihsan, yaitu berbuat baik. Tingkat ihsan yang paling tinggi adalah ketika seorang merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, tahuilah bahwasanya Allah melihat engkau. Dan inilah seorang hamba ketika sudah ada ihsan di dalam hatinya, dia merasa seluruh gerak-geriknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatannya dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi." Ya. Artinya, dan tidaklah engkau berada pada suatu kondisi keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidak pula engkau membaca sebagian dari Al-Qur'an itu, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula ketika engkau mengerjakan suatu amal perbuatan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami menjadi saksi atas dirimu dari perbuatan tersebut ketika kalian mengerjakannya. Subhanallah. Jadi semua perbuatan kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita disaksikan oleh Allah, harus timbullah rasa ihsan. Allah sedang menyaksikan kita, Allah sedang melihat kita, Allah menyertai kita. Maka kita berusaha dalam keadaan seperti itu agar berusaha melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan, Allah melihat. Dia memegang, Allah melihat. Dia mendengar, Allah pun melihat. Semua gerak-geriknya dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbullah muraqabah, hatinya selalu dalam kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dia melakukan ketaatan dan menahan dirinya dari mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ihsan, tingkat yang paling tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah al-usul atau al-aslu al-thalits, fondasi yang ketiga. Berarti kita ini sudah akhir daripada pembahasan tentang 3 landasan utama. Satu landasan mengenal Allah telah kita sebutkan, kita jelaskan. Landasan kedua yang mengenal syariat-syariat Allah telah kita jelaskan. Kemudian al-aslu tsalits adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syarih Allah Ta'ala, wa huwa Muhammad ibn Abdullah Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Wa lahu min umr 63 sana, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasula. Nubbi abi Iqra wa ursila bi al-Mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajaru ila al-Madinah. Kemudian asal fondasi yang ketiga, pokok yang ketiga adalah hal yang wajib diketahui oleh manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu ma'rifatuha, mengenal asas yang ketiga ini, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu. Seorang hamba hendaklah dia mengenal Rabbnya, kemudian mengenal agamanya dan mengenal nabinya. Faqad sabaqa al-kalamu ala ma'rifatil abdi rabbahu wa dinahu. Ya, dan telah lalu penjelasan tentang ma'rifat, pengetahuan seorang hamba kepada Rabb dan juga kepada agamanya. Tinggallah asal fondasi yang sisa, yaitu yang ketiga, wahia ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatun nabiyikum, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraisy. Sedangkan Hashim itu ya dari kabilah Quraisy. Wa Quraisyun min al-Arab, dan kabilah Quraisy yang merupakan asli orang Arab, asli Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Sedangkan orang Arab di sini
adalah keturunan anak cucu dari Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Semoga Allah memberikan salam dan salam kepada mereka semua. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, ya, Arab dari suku Quraisy dan keturunan daripada anak cucunya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walahu minal umr 63 sanah. Dan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai usia 63 tahun. Jadi pendek ya. Ukurannya sedang seperti itulah. Ya, ukuran seperti orang-orang zaman sekarang. Kadang menyebutkan innal umra a'mar ummati, umur ummati itu baina sittina wa sab'una sanah. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Jarang di antara mereka yang melampaui dari 70 tersebut. Ini berarti sampai sekarang sudah kita umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat umurnya sekitar 60 sampai 70. Bukan semakin kecil, enggak. Orang-orang zaman dahulu umurnya ribuan tahun, ratusan tahun. Orang-orang zaman sekarang pada masalahnya cuma antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Bersamaan dengan itu, maka Allah berikan rahmat, ya, keutamaan kepada umat Nabi Muhammad ini, walaupun dengan umur yang singkat, usia yang sedikit, bisa melampaui pahala orang-orang terdahulu. Diistimewakan juga, ya, tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW pada masuk surga semua. Ini mazia keutamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun usia singkat, sedikit, tapi Allah kasih ada momen-momen tertentu yang mana kalau dia lakukan maka pahalanya bisa menyamai pahala umat-umat terdahulu yang hidup ribuan tahun. Di sana ada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada juga puasa, ya, atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, menghidupkan amal-amalan kebaikan di hari-hari itu, dan masih banyak lagi. Ya Allah yang memberikan rahmat kasih sayangnya kepada umat ini, walaupun dengan usia singkat, tapi dia bisa melampaui pahalanya orang-orang yang hidup sebelum mereka ribuan tahun, kecuali para nabi dan rasul, ya, mereka umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad usianya hanya 63 tahun. Nubbi'a bi Iqra, ya, diberikan nabi, diangkat menjadi nabi dengan firman Allah Iqra, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Wa ursila, dan diutus sebagai penyebar risalah bil mudaththir, dengan surat Al-Mudaththir. Ketika ini Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya adalah negeri Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan dia berhijrah dari Makkah ke Madinah. Subhanallah. Nabi itu perjuangannya sangat berat, ujiannya sangat dahsyat. Sampai dengan untuk menegakkan kalimat Allah, dia diusir dari kampung halamannya, dari tanah kelahirannya. Bagaimana tidak berat? Kita lahir di sini, berdakwah, kemudian diusir. Itu sudah sunatullah. Orang yang mengaji kepada dakwah tauhid ini pasti akan, ya, menemui sunnah ini, diusir, diintimidasi, dan seterusnya. Karena mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berarti ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, ya, kalau misalkan ketika kita berdakwah mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kebid'ahan, maka kita pun juga, ya, bisa terjadi sunnah pada para nabi dan rasul, yaitu bisa diusir, bahkan sampai waliyadzubillah diancam dengan pembunuhan. Kayak ini sudah menjadi, ya, sunnatullah. Maka ini harus kita ketahui. Ba'athallahu bin nidharati 'ala syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia
anisyirki, daripada berbuat kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhidullah. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Di mana kita lihat, saksikan di zaman sekarang ini masih banyak orang-orang ketika dia minta ke kuburan. Kita mohon kita ke kuburan dengan anggapan bahwa kuburan ini mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itu Quraisy menjadikan Lata, Uzza, ya, Hubal dan seterusnya, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan Allah. Mereka mendekatkan diri kepada patung tersebut dengan tujuan agar amal hajat kebutuhan dia disampaikan melalui patung-patung tersebut. Persis seperti orang zaman sekarang yang mereka bertanya, kenapa engkau minta ke kuburan? Kami tidak minta ke kuburan, kami hanya menjadikan penghuni kubur sebagai sarana wasilah untuk menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang suci. Pada Allah menyebutkan, ya ibadi, kulli ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, ya. Wa idza sa'alani ibadi, apabila hambaku bertanya pada tentangku, anni, tentang diriku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab panggilan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh persekutuan dalam dipinta. Cukup simpel bagi kita untuk hanya berdoa kepada Allah. Tidak harus mencari perantara. Sudah, ya Allah, saya sedang berusaha. Pasti Allah akan kabulkan doa kita. Tidak harus kita cari ke wali ini, wali itu, habib ini, habib itu, cari kuburannya, minta ke situ. Tidak. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW, ya, agar memperingati umat dari bahaya kesyirikan dan menyuruh mereka untuk hanya berdoa, beribadah kepada Allah saja. Ini gambaran secara umumnya. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadammanu khamsata umur. Maka beriman kepada Nabi atau mengetahui tentang Nabi SAW itu mencakup 5 perkara. Jadi, ya, mengenal Nabi SAW itu mencakup 5 perkara. Yang pertama, ma'rifatuhu nasaban, wa huwa asyrafun nasi nasaban, fa huwa hashimiyun, quraisyun, arabiyyun, fa huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim ila akhirih. Yang pertama, mengetahui tentang nasab beliau, di mana beliau adalah yang paling mulia di antara manusia nasabnya. Dia dari Bani Hashim, Quraisy, orang Arab, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, sampai seterusnya. Maka yang pertama adalah kita mengenal nasab Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah, ya, dari orang Arab suku Quraisy, kemudian juga anaknya Abdullah atau anaknya Abdul Muttalib, ya, kakaknya adalah Hashim. Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Itu nasab beliau. Dan nasab ini, ya, nasab yang mulia dari kalangan Arab ketika itu. Ya, tapi ada di antara nasab yang paling bagus, yaitu nasab yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf alaihi salam, di mana dia adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi 4 ini nasab yang paling mulia adalah seluruh Arab, ya, nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam.
Yusuf punya anak, punya orang tua, bapak namanya Yakub, seorang nabi. Yakub anaknya Ishak, Ishak nabi. Ishak anaknya Ibrahim, Ibrahim juga nabi. Semua. Jadi inilah ya nasab yang paling mulia di muka bumi. Adapun nasab yang paling mulia di sisi Arab ketika itulah nasabnya orang tua Nabi Muhammad, dia berasal dari suku Quraisy. Kemudian di antara mengenal Nabi Muhammad SAW, al-thani yang kedua adalah ma'rifatu sunnatihi. Mengenal, mengetahui sunnahnya. Ma'rifatu sinnihi, mengenal usianya. Maksudnya sin itu usia, ya umurnya. Wa makanu wiladatihi wa mahajirihi, mengenal pula tempat kelahirannya dan tempat berhijrahnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun, tempat kelahirannya adalah Mekah, kemudian dia berhijrah ke Madinah. Kemudian sunnatu fiha, dan dia diwafatkan di Madinah. Rabiul Awal sanah 11 ba'da hijrah. Pada bulan Rabiul Awal ya tahun ke 11 setelah hijrah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mengenal Nabi Muhammad adalah mengenal usianya, tempat kelahirannya, tempatnya berhijrah, kemudian di mana beliau wafat dan kapan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-thalis, di antara perkara berkaitan dengan mengenal Nabi Muhammad adalah ma'rifatu hayatihi an-nabawiyyah wa hiya 23 sanah. Faqad uhiya ilaihi wa lahu 40 sanah. Yang ketiga adalah mengenal kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau diangkat menjadi nabi. Dan ketika itu 23 sanah beliau menjadi nabi, diutus selama 23 tahun dan diwahyukan kepadanya walahu 40 sanah ketika beliau berusia 40 tahun. Di sini sebutkan ya diangkat menjadi nabi ketika berusia 23 tahun. Dengan yang lain 25 tahun. Tapi diangkat menjadi rasul ketika usianya sudah 40 tahun. Sudah matang berarti usia 40 tahun. Barulah beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Kemudian yang keempat, mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara keempat adalah bima zakana nabiyan wa rasulah. Dengan apa beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Faqad kana nabiyan hina nuzula alaihi qaul Allah Ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diutus, diangkat menjadi seorang nabi ketika turun kepada beliau firman Allah Ta'ala surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini pengangkatan beliau menjadi seorang nabi dulu. Dengan ketika beliau sedang berkhulwat di Gua Hira. Ya, Nabi Muhammad setiap tahun dia pergi ke Gua Hira untuk merenungi keadaan manusia. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala. Dia tidak senang dengan kelakuan kaumnya. Maka dia pergi untuk menyendiri di Gua Hira, memikirkan keadaan alam semesta, keadaan umat-umat di zaman itu. Maka Allah mengutus Jibril ketika itu untuk membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq
dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia min 'alaq dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu muliakanlah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia bil qalam dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh mereka. Inilah Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, yang mengajarkan kepada manusia. Secara tidak langsung semua apa yang ada di bumi ini, ilmu-ilmu yang ada di bumi ini, ya adalah Allah yang mengajarkan kepada manusia. Baik itu agama ataupun ilmu dunia. Ilmu tentang apa saja, semua Allah ajarkan. Ya, kecuali sihir itu dari syaitan. Dan saya sebutkan, ya sihir itu apa? Perbuatan syaitan. Maka ilmu-ilmu yang ada di dunia ini untuk kemanfaatan, kemaslahatan manusia, itu semuanya diajarkan oleh Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Tsumma kana rasulan, baru kemudian setelah itu diangkat dia menjadi seorang rasul. Ketika turun kepadanya firman Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum bangkitlah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu maka agungkanlah, besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, warjuzza fahjur, dan perbuatan buruk jelek tinggalkanlah, dan seterusnya. Ini ya ayat Al-Mudaththir, barulah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada manusia di usia 40 tahun. Itu surat Al-Mudaththir. Jadi kalau diangkat Nabi, dia dapatkan wahyu surat Al-Alaq, kemudian diangkat menjadi rasul, utusan untuk menyeru, memperingati manusia, yang mengajak kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan dan seterusnya. Maka ini adalah turun surat Al-Mudaththir ketika beliau usia 40 tahun. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, al-farqu bainar rasul wan nabi, perbedaan antara nabi dan rasul. Kama yaqulu al-ilmi, sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu, annan nabiyya huwa man auha ilaihi bi syar'in wa lam yu'maru bi tablighihi. Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu bi syar'in, dengan syariat-syariat, wa lam yu'mar bi tablighihi, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. War rasul, adapun rasul, man uhya ila man auha Allah ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wal amalu bihi, fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulah. Wa laysa kullu nabiyyin rasulah. Adapun rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya dan beramal dengan syariat tersebut. Maka setiap rasul adalah nabi, dan setiap nabi belum tentu menjadi seorang rasul. Ya, maka jumlah rasul itu lebih sedikit daripada jumlah para nabi. Maka nabi-nabi dan rasul itu ada 25 yang mereka menyampaikan kepada kaumnya, yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran. Dan jumlahnya sangat banyak. Kita sebutkan kemarin ya di beriman kepada para rasul, yang jumlahnya sangat banyak sampai belasan ribu untuk nabi. Maka kemudian ya kita mengetahui kapan beliau diangkat menjadi nabi dan kapan beliau diangkat menjadi rasul. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui tentang nabi itu
Yang kelima, al-khamisu bimadza ursila wa limadza. Dengan apa beliau diutus dan untuk apa beliau diutus. Kan begitu. Kenapa sih Allah mengutus Nabi Muhammad? Untuk apa sih Nabi Muhammad diutus kepada kita, kan begitu. Iya. Maka jawabannya faqad arsala bi tauhidillahi ta'ala wa syari'atihi al-mutadammina li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Wa arsala rahmatan lil alamin li ikhrajihim min adh-dhulumati asy-syirki wal kufri wal jahli ila nuril ilmi wal imani wat tauhid hatta yanalu bidzalika maghfiratallah wa ridwanah wa yanju min iqabihi wa sukhtihi. Sungguh Allah telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam bitauhidillah, dengan syariat, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membawa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Li fi'lil ma'mur, untuk mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan, wa tarkil mahdhur, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan tauhid ya kepada umat manusia, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat kepada seluruh alam atau untuk seluruh alam semesta. Li ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka manusia, min dhulumati syirki, dari kegelapan kesyirikan, dari gelapnya kesyirikan, wal kufri, dan juga kekufuran, wal jahli, dan kebodohan. Kepada apa? Ila nuril ilmi wal imani wat tauhid, kepada cahaya ilmu dan keimanan dan ketauhidan. Hatta yanalu bidzalika, sehingga dengan hal itu mereka akan meraih maghfiratallah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga keridhaan Allah, wa yanju min iqabihi wa sukhtihi, dan mereka akan selamat dari siksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Nabi diutus oleh Allah kepada umat manusia. Yang pertama tentunya untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Lalu mengajarkan kepada mereka amal-amal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang untuk ditinggalkan. Ya, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan. Dan ini terus sampai hari kiamat, kesyirikan itu akan terus ada. Karena memang syaitan berusaha untuk yang pertama kali adalah bagaimana manusia itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pertama syaitan dan iblis dan para tentaranya. Dari zaman Nabi, para nabi sampai hari kiamat, mereka ingin ya menghancurkan tauhid umat manusia, menjerumuskan mereka kepada kesyirikan, meminta tidak kepada Allah, ya kan, minta tolong tidak kepada Allah, dan seterusnya, berlindung tidak kepada Allah. Ini kesyirikan. Dan zaman sekarang pun masih banyak ya. Yang kita katakan di zaman modern kesyirikan udah nggak ada, masih banyak. Syiriknya juga semakin modern sekarang. Zaman dulu orang datang ke dukun pun begitu. Sekarang dukun udah canggih, pakai aplikasi, ya kan? Ada tanya dokter, sini tanya dukun, gitu. Tanya orang pintar. Apa kita bilang spesialis, apa itu namanya? Kalau ilmu apa namanya, ilmu itu, ya paranormal dan spesial, harus sebutan yang lain lah. Ya, sekarang pun sudah makin pintar. Kemudian apalagi aplikasi makan, cari khodam, kan begitu. Khodam zaman kecil kan gitu. Ini juga sama, aplikasi yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Percaya ya adanya khodam, jin penunggu dan seterusnya. Maka ini yang harus kita jauhi. Karena Allah ya menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara sebagian manusia, mereka ada yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, fazaduhum rahaqa, maka hal itu telah menambah pada mereka kecuali dosa dan maksiat saja, ketakutan saja. Ya, dia tidak lagi percaya kepada Allah, tapi dia gantungkan keselamatannya, tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
pada jin. Zaman dahulu itu masih ada ya, wapak-wapak sebagian masih pada makein gitu, jimat-jimat masih percaya. Zaman sekarang masih ada. Ini jimat bukan sembarang jimat, ini pemberian Habib, pemberian Kiai. Kalau saya pakai, saya akan selamat, mudah urusan saya, kan begitu. Ini kita bisa termasuk bagian pada kesyirikan. Ya, dia nggak percaya ada yang mengatur, yang memberikan keselamatan, sehingga dia bertawakalnya kepada cincin dan jimat-jimat. Maka itulah Nabi SAW ketika melihat cincin di tangan seorang, dia bertanya, "Mahia, apa itu yang kamu pakai?" Apa kata orang tersebut? "Minal wahina." Ya, ini gelang untuk menangkal bala, menolak bala. Apa kata Nabi? "Inziha, lepaskan itu." "Wallahi, demi Allah, lau mutta wa hiya ma'aka ma aflahta abadan." Seandainya engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada bersamamu, engkau gak akan pernah selamat selama-lamanya. Karena dia percaya masih ada keyakinan dalam hatinya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, tempel-tempel wapak segala macam, jimat-jimat di segala macamnya, ini berbahaya. Tidak pernah Rasul kepada sahabat jimat-jimat, wapak-wapak, ya, dan seterusnya. Kalaupun dia terbunuh, mereka para sahabat syahid, kan begitu. Ini kajian jimat untuk kebal bacok, kan begitu, kebal senjata sajam. Ini kan dia pelindung tuh, minta perlindungan kepada siapa? Kepada jin. Nah, itu sudah banyak terjadi. Ya, maka zaman sekarang pun juga sebagian orang masih ada percaya dengan amal-amalan ya untuk meminta perlindungan pada jin. Memang jinnya mintanya apa? Mintanya zikir loh. Subhanallah walhamdulillah berapa ribu kali, baca salat berapa sekali. Emang bagus. Cuma ketika zikir itu tidak digunakan untuk Allah, tapi dia perintah apa dia lakukan untuk jinnya, maka sudah niatnya salah. Ya, jangan disangka khodam itu gratis, tidak. Kita punya amalan-amalan tertentu yang harus kita serahkan, kita amalkan ya agar khodam itu, jin itu mau membantu kita. Padahal bukan yang itu diinginkan oleh syariat. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, "Ya gulam, inni u'alliku kalimatin," wahai ananda anak kecil, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa perkara. "Idza sa'alta fas'alillah," kata Nabi SAW, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'in billah," kalau engkau minta perlindungan, pertolongan, minta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, sudah cukup. Ya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh," kata Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah pelindungnya. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, bagi kita ini Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Tapi orang-orang yang berbuat syirik enggak. Ya, dia masih punya keyakinan ada hal-hal yang lain yang gaib yang bisa melindungi dirinya. Nah, ini berbahaya. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah dan memperingati mereka akan bahaya kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar yang ada di muka bumi. Allah menyebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Juga orang yang berbuat syirik enggak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan dia mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan tersebut. Ini berbahaya. Kemudian orang yang berbuat syirik juga akan kekal di neraka. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama Allahu al-jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Ya, wa ma lil-zalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun untuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan ya oleh Nabi untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan,
Jadi adalah kezaliman yang sangat besar. Menuju apa? Kepada cahaya ilmu dan keimanan dan tauhid. Hatta yanalu bidzalika maghfiratullah wa ridwanah. Sehingga mereka meraih dengan tauhid tersebut, dengan keimanan yang benar, ya ampunan dari Allah dan keridhaannya, dan selamat daripada siksa Allah dan kemurkaannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya Nabi SAW diutus oleh Allah bin nidharah untuk memberikan manusia anisyirki dari berbuat syirik kepada Allah. Wa yad'u ila tauhid, dan juga untuk menyeru, mengajak manusia ila tauhid, kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah yang telah disebutkan tadi. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Warjizza fahjur. Allah menyebutkan ya ayyuhal muddatsir, wahai ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, ya. Ini apa namanya? Khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'anzir, berdirilah, bangkitlah, bangunlah. Fa'anzir, lalu berilah peringatan. Yaitu Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk bangkit, memberikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu kabbir, besarkanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan akan pakaianmu sucikanlah. Warujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah, perbuatan keji tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi, ya, dengan maksud untuk memperoleh balasan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu maka engkau bersabarlah. Ini ayat yang menjelaskan kepada Nabi untuk berdakwah, mengajak kaum, memperingati mereka. Wa ma'na kum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan, yaitu yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid, memperingati manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah, perintah untuk memberikan peringatan kepada manusia, mereka mengumpulkan kaumnya. Ada Abu Lahab, Abu Thalib, dan semua paman-pamannya, semua kerabat-kerabatnya. Dia mengatakan, wahai kaumku, bagaimana jika aku mengatakan kepada kalian bahwasanya ada musuh di balik bukit ini, di balik gunung ini, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka mengatakan, kami percaya. Karena Muhammad Al-Amin, sebelum diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, julukannya adalah Al-Amin, orang yang amanah, dapat dipercaya kepada berbohong. Maka kalau itu, maukah kalian aku tunjukkan, ya, pada satu kalimat yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, itu kalian mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Maka ketika itu Abu Lahab mencak-mencak tangannya menunjuk, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk hal seperti inilah itu mengajak manusia bertauhid, engkau kumpulkan kami, keluarga engkau, ya. Maka ketika itu turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba, tabbat yada, celakalah, binasalah, yada, tangan, kedua tangannya Abu Lahab, yang mereka menunjuk-nunjuk Nabi Muhammad,
ketika mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah hanya karena urusan ini kalian kumpulkan kami untuk mendengarkan dakwah la ilaha illallah, mengajak hanya mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan?" Ya, maka Allah pun membalas ya tangan Abu Jahal itu dengan tabbat, kecelakaan, kebinasaan buat Abu Lahab. Ya, sampai terus surat itu dalam Al-Quran dan dibaca sampai hari kiamat oleh kaum muslimin. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Fa'anzir maksudnya adalah memberikan peringatan kepada siapa? Kepada umat manusia dari apa? Dari bahaya kesyirikan dan menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah, itu azimhu bitauhid, mengagungkan Tuhan dengan cara mentauhidkannya. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Demikian ya, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan depan. Yang artinya adalah bahwasanya pada pertemuan ini kita telah mendapatkan beberapa poin beriman kepada Nabi, yaitu atau mengenal Nabi Muhammad dengan cara mengenal nasabnya, kemudian mengetahui umurnya, tempat kelahirannya, tempat hijrahnya, dan wafatnya. Kemudian juga mengetahui kehidupannya, kapan beliau diutus, untuk apa beliau diutus, kenapa beliau diutus, dan yang terakhir dengan apa beliau diutus, kenapa beliau diutus, yaitu ya dengan membawa risalah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi manusia daripada bahaya kesyirikan. Insyaallah kita akan sambung, masih banyak lagi bahasanya di pertemuan yang akan datang insyaallah dengan izin Allah taala. Demikian kurang lebih, yang mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari manusia yang dhaif. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kita taufik istiqomah dalam iman dan Islam di atas tauhid ya, sehingga dengan itu kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.